Ketemu lagi dengan trending topik lugas, jelas, dan tuntas. Episode kali ini kita akan membahas tentang sosok Bapak Yusman, seniman pematung yang luar biasa. Ini adalah salah satu contoh karya beliau. Beliau telah menghasilkan belasan karya patung yang diresmikan oleh Presiden, mulai dari Bapak Soeharto hingga Bapak Jokowi. Untuk itu mari kita ngobrol lebih lanjut dengan beliau. Stay tune di trending topic. Kita langsung ketemu beliau. Yuk. Maka silakan. Ya. Sobat trending topik, kita sekarang sudah ketemu dengan Bapak Yusman, seniman patung yang karya-karyanya ternyata sudah menghiasi seluruh Nusantara. Bahkan belasan patung karya beliau diresmikan langsung oleh Bapak Presiden, mulai dari Bapak Soeharto, Bu Mega, hingga sampai Bapak Jokowi. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol dengan beliau ini. Ya. Tampaknya beliau lagi menyantai, lagi santai. Jadi mumpung lagi santai, kita ajak ngobrol-ngobrol untuk sobat trending topik. Pak Yusman, ya. Ini kan Pak Yusman ini salah satu pematung andalan di Indonesia lah, karyanya. Amin, amin. Sudah sampai kemana-mana. Bahkan 17 karyanya ya, kalau nggak salah di 17 kali diresmikan Presiden. Oke. Ya. Pak Yusman, mungkin bisa diceritakan masa kecil Pak Yusman. Saya baca bahwa sejak kecil Pak Yusman ternyata sudah punya bakat melukis. Ya. Bahkan seringkali diminta oleh Pak Guru untuk mengajari teman-temannya melukis. Betul. Nah, ini kalau dari lukis ke patung ini ceritanya bagaimana Pak Yusman? Gini, saya itu sebetulnya sebelum masuk SD itu saya sudah bisa menggambar. Dan waktu itu kita ini kan anak pegawai kecil, anak perikanan darat waktu itu. Dan ada satu yang saya ingat ketika kita diraup ketika usia saya 4 tahun, mau 5 tahun. Jadi dulu kan namanya induk Semang, itu bosnya ayah saya. Ketika bosnya ayah saya, pimpinan ayah saya ini pergi ke mengontrol kolam yang luasnya 1 hektar kali 2 hektar itu. Ayah saya pergi, ibu saya ke ladang. Rumah kita dulu itu kan dilabur, tidak cat kayak sekarang. Jadi dindingnya rumah saya itu Pak gambarin semua pakai arang. Jadi saya pernah kena marah itu. Jadi saya kena marah. Itu dulu yang saya buat itu Indonesia itu hidungnya pesek, Belanda itu hidungnya mancung. Itu diajari sama kakak saya. Nah, gitu. Jadi semua itu satu dinding itu tak lukis pakai arang. Ketika pulang, saya kaget, ayah saya kaget. Kamu bersihin itu? Oh iya, tak bersihin. Ya namanya kita anak kecil ya, tak bersihin pakai sabuk kelapa itu, tak kasih air, semuanya jadi hitam. Jadi hitam semua. Jadi ini gimana? Ya, saya kan nggak tahu. Ya gimana cara membersihnya? Akhirnya dibantu sama kakak saya itu bersih. Tapi yang bosnya ayah saya, induk Semang lah namanya dulu waktu itu, dia tidak marah, dia diam aja. Nah di situ saya tuh belum ada pelampiskan gitu. Nah tapi tetangga sudah mulai melukis di kertas. Saya lihat di pasar, saya pulang, saya melukis di tanah ini loh mas. Tak garis pakai pakai lidi itu, tak garis. Bagaimana bentuknya dulu mobil itu kan, mobil tahun 70-an tahun 80-an itu kan, itu kayak sejenis GMC dari Amerika itu, truk-truk itu sama bis itu. Nah saya melukis di situ setiap hari, terus dia hapus lagi. Nah sesudah anak saya sampai 6 tahun dan 7 tahun saya pindah ke panti.
Udah ke panti itu 40 kilo dari tempat ayah saya kerja. Kalau saya dari 4 tahun di Rau, terus pindah ke panti. Di panti itu saya masuk SD. Saya sudah bisa gambar. Tetangga itu ternyata rajin gambar gitu. Rajin gambar. Saya diajari. Dulu ternyata gambar itu dari Banyumas. Ternyata. Yang ngajarin itu Pak? Bukan. Yang saya lihat. Karena sampai sekarang saya lihat ini kenangan saya 40 tahun yang lalu seperti ini. Saya bilang gitu. Jadi ciri khasnya lukisan Banyumas itu ada rumah, ada pohon, ada sawah, kadang ada danau. Sekarang dilihat pasti banyak di situ. Tadi itu ketemu lagi di sini ternyata. Nah, saya selalu menggambar, tapi karena saya di panti itu dekat dengan hutan larangan, cagar alam sekarang namanya itu. Saya selalu menggambar apa yang ada di situ. Seperti akar-akar pohonnya raksasa semua kan tidak boleh itu dari zaman Belanda itu. Nah, saya menggambar itu dan masuk SD. Di SD itu saya beruntung. Beruntungnya begini, guru saya itu mengarahkan saya. Nah, ini saya rasa penting untuk regenerasi penerus ini. Jadi kalau ada murid kita yang seperti itu, kita support sebetulnya. Nah, disitulah saya diajari sebetulnya bagaimana membuat skala. Nah, SD saya sudah diajari skala, padahal diisi baru diajari lagi saya skala. Saya diam aja, senyum-senyum saja. Terus skala itu bagaimana membesarkan lukisan dari foto itu kita garis-garis 10, nanti berapa besarnya kertas kita kalikan 10 lagi. Jadi begitu. Jadi lukisannya itu akan tepat. Nah, itu saya udah dapat ilmu itu tidak hilang, padahal tidak saya catat, tidak hilang di pikiran saya itu. Di SD karya-karya saya itu tidak pernah yang dapat 70 itu sekali-sekali, itu 95, 80 itu paling banyak nilai melukis. Kesenian lah umumnya gitu. Nah, saya sudah SD, saya jadi anak kesayangan, saya pemalu. Nah, jadi di SD itu ketika kelas 3 SD itu yang namanya kita anak kecil, mungkin banyak orang kaya ya di lingkungan saya itu. Belanja sana, belanja sini, maka saya ini rasanya ketika saya kelas 3 SD itu, ketika mau bayar SPP itu, dulu kan pakai kertas. Yusman, saya kan 2 kakak beradik nih sekolah. Yusman, coba ini kasih orang tua. Kasih udah 3 bulan, belum bayar, nunggak itu. Terus kasihin orang tua, bilang sama bu guru, ayah belum gajian. Nah itu terus. Lama-lama saya jadi malu gitu, gimana tuh? 3 SD. Nah 3 SD mau ke kelas 4 ini gimana? Nah ada teman, Yusman, kamu mau ndak jualan es? Jualan es tuh gimana? Saya tuh pemalu ya. Kamu bawa aja. Oh iya, gimana caranya? Nanti kita bawa es itu 50 biji. Kalau laku semua kita dapat 50 rupiah. Nah itu. Nah kita, iyalah daripada ini, saya coba. Tapi jam 4:30 kamu harus bangun. Ambil es dulu, bawa di kelas. Nanti kita belajar, keluar main kita tidak jual, taruh aja. Nah itu, saya mau. Nah sesudah itu saya mau jualan es itu, sehari kadang-kadang dapat 50 rupiah. Kan tidak mungkin dapat 50 rupiah, ada yang bocor, ada ini esnya. Lucunya saya, es yang bocor-bocor tak makan sendiri. Seharusnya yang bagus, karena itu dikembalikan lagi. Es yang bocor itu kan diganti. Mungkin kalau 5 yang bocor diganti 3 gitu. Saya tidak tahu waktu itu. Nah ini berjalan. Dah saya kelas 5, yang saya malu itu begini, saya kelas 5, teman-teman saya yang perempuan kelas 6 itu, pinginnya belinya sama saya, ini tidak tahu saya. Nah disitulah saya memulai sifat saya yang ikhlas tadi. Gimana kalau kita meminta, kita pemalu kalau tidak dibayar? Jadi tak hitung es saya semua, ada misalnya 20, tak taruh di kelasnya itu, ini udah mau pulang keluar main yang kedua. Kalau mereka nanti nggak bayar, saya tidak akan minta, saya tidak akan marah, saya ikhlas. Nah itu. Jadi di tabung es itu kan ada tempat pembayaran uangnya tuh. Dulu kan uang tuh pecahan, 1 rupiah sampai 5 rupiah itu, limper istilahnya. Tak taruh di situ, tak taruh. Setelah pulang tak hitung, satu pun tidak ada yang menipu saya. Semuanya bayar. Nah itu. Yang malu saya lagi gini. Di sana itu ada namanya, kalau orang dulu nambal ban aja dah dianggap orang kaya karena dia punya bengkel pinggir jalan. Itu kalau beli esnya ke saya, nanti jangan beli es sekarang, nanti kalau
jam 12 habis makan siang nanti Yusman lewat nanti belinya Yusman. Itu saya yang malu itu. Tapi malu gimana, Wang kita butuh duit. Itu di Pasaman ya Pak? Panti tadi, ya Pasaman, dari Panti. Nah habis itu saya ke mulai mau masuk SMP. Saya masuk SMP itu saya rasa hilang semua keterampilan saya Menggambar tadi. menggambar. Karena di SMP berbeda gitu. Nah saya menguasai olahraga. Tapi lama-lama ada guru kesenian itu. Guru kesenian itu hadir, galaknya setengah mati. Saya tuh sebetulnya tidak pinter-pinter amat. Tapi saya bergaul, guru saya tuh nyuruh saya bikin gambar. Nah, saya bisa matematik, saya bisa jadi 8, saya tidak tahu. Saya belajar gitu. Matematika, oh bisa 8, Yusman tuh aneh, tidak mungkin. Yang jago matematik aja dapat 7. Oh saya tidak tahu. Tapi semua tugas kan saya laksanakan. Gitu. Jadi ternyata istilah yang saya dapat sekarang, kalau seni itu pelunak rasa benci itu ada di situ. Istilah seni pelunak rasa benci itu sebetulnya udah lama zaman Kartini. Kakaknya Kartini yang itu tuh. Tapi saya sudah menjalani, tapi saya tidak tahu artinya seperti itu. Nah di SMP, guru saya ini tukang mebel. Guru saya tukang mebel, dapat order, ongkos kita dari rumah itu 10 rupiah. Nah ketika kita 6 hari, saya dapat dikasih 9.000 pada saat itu. Nah itu perjalanan hidup saya, perjalanan. Menarik sekali, ternyata sejak kelas 3 SD sudah mandiri nih ya. Ya. Sudah mengasah bakatnya melukis dan di SMP sempat ke olahraga tapi akhirnya ke melukis lagi. Nah, nanti kita akan lebih detail bercerita tentang perjalanan Pak Yusman. Sobat Trending Topic, tetap stay tune di channel ini. Sesi berikutnya akan lebih menarik lagi.